selamat datang, selamat bergabung dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Ada berapa banyak yang diberkati pagi ini, yang diberkati, mari lambaikan tanganmu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berikan senyuman paling manis pada kanan kiri kita sambut kanan kiri kita sambil katakan, kamu luar biasa. Mari berikan senyuman paling manis pada kanan kirimu, sambut kanan kirimu sambil katakan, kamu luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang dari luar kita orang biasa-biasa, tapi dari dalam, from inside, kita orang yang luar biasa. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Yang setuju, yang percaya, beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan kondisi sekitar kita hari-hari ini, perang terjadi di mana-mana, resesi terjadi di mana-mana, bahkan belum lama ini, minggu ini terjadi demo besar-besaran di Jakarta. Hari-hari ini ada banyak orang khawatir. Hari-hari ini ada banyak orang mereka menjadi takut. Hari-hari ini ada banyak orang mereka menjadi kecewa. Hari-hari ini ada banyak orang kehilangan damai. Satu pertanyaan penting bagi kita semua pagi ini. Apakah yang namanya tenang atau ketenangan itu masih relevan? Masih ada? Pagi ini saya ingin bagikan resep ketenangan batin yang firman Tuhan ajarkan dari Mazmur 131, supaya pulang dari tempat ini kita bisa bawa yang namanya ketenangan yang sejati. Sekalipun kita diperhadapkan dengan kondisi yang gak enak, yang gak nyaman, tapi kita percaya sekalipun yang kita hadapi kondisi yang gak nyaman, kita punya Allah yang setia, yang selalu siap untuk jadikan kita pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang percaya sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut data statistik dari Kementerian Kesehatan mengatakan Indonesia saat ini menduduki peringkat keempat di antara negara-negara ASEAN yang penduduknya itu mengalami gangguan mental tertinggi. Bahkan data dari WHO atau World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan, gak main-main, 1 dari 5 orang di kota hari-hari ini mengalami stres tingkat tinggi. Dari data yang kita lihat ini, Bapak Ibu, kita bisa simpulkan bahwa hari-hari ini ada banyak orang mereka menjadi stres. Ada banyak orang mereka nggak bisa menenangkan diri mereka. Yang menarik kalau kita lanjut, kita perhatikan di kalangan orang percaya sendiri, data dari Lembaga Alkitab Indonesia, di 5 kota besar di Indonesia, di antaranya seperti Jakarta, kemudian Surabaya, Bandung, Makassar, dan juga Medan. Hari-hari ini gak main-main, ada sekitar kurang lebih 200 orang Kristen yang mengalami stres. Bahkan di kalangan hamba-hamba Tuhan sendiri, jumlahnya itu gak kalah banyaknya. Kurang lebih ada sekitar 750 pendeta yang stres. Dengan kata lain kita bisa simpulkan apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Hari-hari ini orang yang stres itu jumlahnya makin hari makin bertambah banyak. Siapa tahu mungkin orang di kanan kirimu itu juga hari ini sedang stres. Coba senggol kanan kirimu, tanya, hayo kamu stres apa enggak? Kalau stres coba suruh senyum lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menjadi pertanyaan, loh Pak Moses, masa pendeta bisa stres? Saya mau jawab, ya bisa, karena pendeta itu juga masih manusia. Dan kalau kita telusur penyebabnya itu ini loh, toxic positivity. Kan katanya Pak Moses, orang Kristen itu enggak boleh stres, harus selalu bersyukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, faktanya memang seperti yang dibilang firman Tuhan. Roh itu memang penuh, tapi daging itu nyatanya enggak bisa dipungkiri. Daging kita itu lemah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat kita diperhadapkan dengan kondisi yang enggak nyaman, yang enggak enak, bahkan sampai membuat kita menjerit, Tuhan, aku sudah enggak kuat lagi. Jangankan bersyukur, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mulut kita enggak ngomel nyalahin Tuhan, itu sudah luar biasa. Saya mau bagikan cerita, ada seorang bernama Ricardo Isaacson dos Santos Leite, atau bagi kita para pecinta dunia sepak bola, orang ini namanya sedang enggak asing lagi, yaitu KK. Orang ini karirnya mulai memuncak di awal tahun 2000-an. Dia sukses main di klub-klub besar seperti sebelumnya. Ada yang suka sepak bola di tempat ini? Ada yang suka? Oh, cuma saya berarti. Ada yang suka sepak bola?
Iya, lumayan. Berarti orang ini sudah nggak asing lagi ya. Karirnya mulai muncak di awal tahun 2000-an. Dia sukses main di klub-klub besar seperti AC Milan, Real Madrid. Dia juga sukses main di Liga Champion, bahkan sampai di Piala Dunia. Dan yang menarik, orang ini sampai dianugerahi penghargaan Ballon d'Or sebagai pemain sepak bola terbaik di dunia. Dengan total kekayaan kurang lebih mencapai 1,4 triliun rupiah. Wow, luar biasa. Namun siapa menyangka Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah puncak kejayaannya, di tengah-tengah kakak ini, dia dikelilingi segalanya. Popularitas, wanita, uang, dan perhatian dunia. Dia justru merasakan ada suatu kehampaan besar di dalam dirinya. Dia berkata, prestasiku gak bisa memberikan ketenangan bagi jiwaku. Dia sadar ada suatu kekosongan besar di dalam dirinya yang berkata, aku butuh sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang jauh lebih kuat, sesuatu yang jauh lebih powerful, yang bisa memberikan ketenangan bagi jiwaku. Dan dia sadar, dia bisa temukan itu akhirnya hanya di dalam pribadi Yesus. Sehingga akhirnya dia berkata, I belong to Jesus. Yesus, aku milikmu. Ada satu kata-kata indah dari kakak, dia berkata, banyak orang ingin tahu rahasia keberhasilanku, tapi kebenarannya sebetulnya sederhana. Yesus adalah rahasiaku. Saya nggak tahu, mungkin hari-hari ini ada di antara kita, ada sesuatu kekosongan besar dalam hidup kita yang membuat kita nggak nyaman. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan baik-baik saya mau katakan, kita boleh punya segalanya. Segalanya dunia ini tawarkan. Tapi kalau kita nggak punya pribadi Yesus, semuanya itu sia-sia. Karena hanya di dalam nama Yesuslah kita temukan ketenangan yang sejati. Kita temukan arti damai yang sejati. Karena Yesus, dia adalah Raja Damai. Yang percaya katakan amin. Yang antusias katakan yes. Hari ini yang jadi pertanyaan, ada berapa banyak di antara kita yang juga mau berkata seperti kakak, Jesus, I belong to you. Yesus, aku milikmu. Oh, yang mau mari lambaikan tangan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya mau mengajak kita belajar. Ada 3 resep ketenangan batin yang kita bisa temukan dari ayat mas kita di dalam Mazmur 131. Bapak Ibu kalau perhatikan Mazmur 131 itu merupakan salah satu pasal terpendek di Alkitab setelah Mazmur 117. Mazmur ini hanya berisi 3 pasal saja. Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin jarang-jarang baca Alkitab, bisa baca Mazmur 131 di Alkitab. Pendek, cuma 3 pasal saja, kan enak Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau mungkin disuruh Pak Adi, Bu Adi baca Alkitab, ini Mazmur 31 cuma 3 pasal aja. Sekalipun pendek, tapi betul-betul powerful, dahsyat, mantap banget Bapak Ibu. Kita bisa temukan resep ketenangan batin yang pertama. Kita bisa baca di Mazmur 131 ayat 1b. Daud berkata, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau ajaib bagiku. Dengan kata lain, ayat ini berbicara tentang apa? Cukupkan dirimu. Kalau kita perhatikan, kata terlalu besar di ayat yang baru saja kita baca itu, dalam bahasa aslinya, itu adalah kata big dolot. Kata big dolot itu sendiri memiliki beberapa arti penting. Yang pertama, Bapak Ibu, jangan kejar yang namanya ambisi pribadi. Ambisi yang firman Tuhan maksud di sini itu apa? Jangan kejar, angkat dirimu sendiri lebih tinggi daripada orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan, jangan iri akan kesuksesan orang lain. Seringkali yang membuat kita nggak bisa tenang itu apa Bapak Ibu? Karena kita lihat, Tuhan kenapa ya si A, si B, si C itu kok bisa sukses, sedangkan aku belum sukses ya Tuhan. Kapan aku bisa menjadi sukses? Kita mau lanjut. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, big dolot ini berbicara tentang jangan kejar sesuatu yang melebihi kapasitasmu. Jangan kejar hal-hal yang jelas-jelas jauh di atas kemampuanmu sendiri dan jauh di luar keterbatasanmu. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya nantinya kita itu enggak kecewa. Karena kita percaya Tuhan itu sudah sediakan porsi cukup sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang setuju katakan yes.
Yang antusias katakan yes. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai hari ini, mulailah syukurilah apa yang ada di depan matamu, ada yang ada di tanganmu saat ini. Yang mau sekali lagi katakan yes. Yang antusias katakan yes. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, Big Dolot ini berbicara, jangan coba untuk memahami rencana Allah. Seringkali yang membuat kita nggak tenang karena hati kita itu kita ingin tahu kenapa ya kok Tuhan izinkan semua ini terjadi. Apa maksud Tuhan di balik semua peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini saya mengajak membuka mata kita lebar-lebar. Perlu kita sadari ada hal-hal yang bisa kita percayakan kepada Tuhan, bukan untuk kita pahami atau kuasai sendiri. Apa saja itu? Yang pertama, berbicara tentang masa depanmu. Yesaya 55 ayat 8 berkata, rancanganku, di sini dalam huruf besar, yaitu rancangan Tuhan, bukanlah rancanganmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua katakan, janganlah engkau menjadi tawar hati, janganlah engkau menjadi patah semangat saat fakta yang engkau lihat itu enggak sesuai dengan apa yang engkau harapkan. Karena kita percaya Allah dia punya rencana yang jauh lebih indah daripada apa yang sanggup kita bayangkan. Yang percaya katakan amin. Yang antusias katakan yes. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya Tuhan dia adalah Allah yang sanggup menyatakan keajaibannya bagi setiap orang. Yang percaya sekali lagi katakan yes. Yang antusias katakan yes. Firman Tuhan mengatakan dalam Ayub 5 ayat 9, Ia yaitu Tuhan melakukan keajaiban, garis bawahi di sini, tak terhitung banyaknya. Yang menjadi pertanyaan pagi hari ini, ada berapa banyak di antara kita yang percaya Yesus Allah yang kita sembah, yang kita dengar hanya dari kesaksian-kesaksian orang lain. Pagi ini kita percaya dia juga sanggup menyatakan keajaibannya, mujizatnya bagi setiap kita. Tak terhitung banyaknya. Bukan hanya hari ini, bukan hanya lusa, bukan hanya minggu depan, tapi sampai seumur hidup kita akan menyaksikan keajaiban Tuhan, mujizat dari Tuhan. Tak terhitung banyaknya. Yang percaya sekali lagi katakan yes. Yang antusias katakan yes. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya Tuhan yang kita sembah, dia adalah Allah yang juga sanggup menyatakan bukan hanya keajaibannya, tapi keadilannya bagi semua orang. Roma 12 ayat 9 mengatakan, pembalasan itu adalah hakku. Ku di sini juga ku dalam huruf besar. Dengan kata lain, Tuhan mau bilang bagi setiap kita, pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Allah sendiri yang akan berperang bagi kita, mengalahkan musuh-musuh kita dan memperjuangkan perkara kita. Karena kita tahu Gusti boten sare. Yang percaya katakan amin. Yang antusias katakan yes. Enggak selamanya Tuhan terus biarkan kita berada di lembah. Kita percaya pada saatnya nanti. Yes, kita imani pada saatnya nanti Tuhan pasti akan angkat kita, saudara dan saya, from glory to glory, dari kemuliaan menuju kemuliaan. Yang percaya beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya Allah dia sanggup memberi kekekalan bagi kita. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan ada jaminan bagi iman percaya kita. Saat kita percaya akan nama Yesus, maka hari ini juga kita akan terima keselamatan. Saat Tuhan panggil kita pulang, maka kita akan bersama dengan Bapa di surga yang mulia. Yang percaya sekali lagi katakan amin. Yang antusias katakan yes. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau bagikan satu kata mutiara indah bagi kita semua. Aku memang gak tahu, tapi aku percaya Tuhan tahu. Aku memang gak mampu, tapi aku percaya Tuhan mampu. Izinkan saya bertanya pagi hari ini, ada berapa banyak orang-orang yang percaya? Orang-orang yang percaya, mari lambaikan tanganmu yang percaya. Kita percaya, sekali, saya nggak tahu mungkin hari ini kau merasa nggak mampu. Mungkin kau berkata, Tuhan aku nggak tahu Tuhan, kenapa engkau izinkan semua ini terjadi. Tapi satu hal yang kita pegang, Tuhan dia mampu. Tuhan dia tahu atas apa yang sedang terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Alkitab mencatat ada seorang bernama Simon Petrus. Jam 3 pagi ketika dia bersama dengan murid-murid yang lain sedang berada di atas perahu. Dan kebetulan perahu mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal. Lalu mereka melihat ada suatu penampakan yang berjalan di atas air. Petrus bersama-sama dengan murid-murid Yesus yang lain serentak berteriak, "Itu hantu." Tapi yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, Matius 14 ayat 28 mencatat, dengan berani Petrus berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Dan yang menarik di ayat selanjutnya dicatat, orang yang bernama Simon Petrus ini, dia betul-betul berjalan di atas air. Namun di ayat 30, ketika dirasa Petrus tiupan angin, takutlah dia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Namun yang menarik, di momen-momen ketika Petrus dia hampir tenggelam di air yang dalam itu, ayat 31 mengatakan, segera Yesus mengeluarkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saya nggak tahu, mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang sedang bimbang karena diombang-ambingkan oleh angin sakal, sehingga kita tenggelam di dalam lautan air mata kita. Mungkin saya nggak tahu hari-hari ini kita berteriak, kita menjerit sama Tuhan, "Tuhan, tolong aku." Tapi rasanya pertolongan dari Tuhan itu nggak kunjung-kunjung datang. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saat ini Tuhan tanya, masih adakah iman percaya dalam dirimu? Seberapakah level iman percayamu? Saya nggak tahu, mungkin hari ini level iman percayamu hanya segini. Atau mungkin hanya segini. Atau mungkin hanya segini. Atau mungkin bahkan sudah nggak ada sama sekali, betul-betul tenggelam. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini Tuhan berkata, jangan bimbang. Tangan Tuhan terulur bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongannya. Karena dalam Matius 11 ayat 28 Tuhan berkata, Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Bapak, Ibu, Saudara sekalian, orang kalau lega itu berarti dia tenang. Hari ini Tuhan tanya, siapa yang mau terima kelegaan daripada Tuhan? Yang mau, mari sekali lagi lambaikan tanganmu. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya sempat baca artikel tentang apa yang nakoda kapal lakukan saat kapalnya diombang-ambingkan oleh ombak yang ganas. Yang menarik Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ternyata langkah yang pertama dan ini yang sangat penting. Jangan bimbang, tetap tenang. Karena panik itu justru akan memperburuk situasi dan menurunkan moralmu. Dan kemudian langkah yang kedua yang harus dilakukan, jangan engkau malah menghindar. Tapi ayo engkau berani maju, hadapi ombak itu dan hadapkan kapalmu ke arah di mana datangnya ombak itu. Supaya apa Bapak Ibu? Karena kalau kita mencoba untuk menghindar, ombak itu malah menghantam kapal dari samping. Sehingga akhirnya kapal itu menjadi ngoleng, lalu jadi tenggelam. Dan kemudian langkah yang terakhir, tutup semua pintu untuk mencegah air dari luar gak bocor masuk ke dalam dan terutama bisa merusak mesin utama kapalmu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita renungkan, kapal itu identik dengan hidup kita. Saya nggak tahu, mungkin berkali-kali kita mencoba untuk menghindar. Setiap kali ombak masalah itu menghantam hidup kita. Sehingga terjadi apa? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita tenggelam dalam lautan air mata kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, yang Tuhan minta kita lakukan pagi ini, jangan engkau menghindar, tetap tenang. Ayo hadapi ombak masalahmu dan tutup semua pintu, tutup dari semua suara-suara yang berusaha untuk menenggelamkan imanmu dan terutama merusak mesin utama dalam hidupmu, yaitu hatimu. Karena sang nakoda kehidupan, Yesus, dia pegang kendali penuh atas hidup kita dan dia berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang percaya beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Kita mau lanjut. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini kita belajar. Cukup itu berarti saat semua hal terjadi di luar kendaliku, aku cukup tahu bahwa dia Tuhan. Dia pegang kendali penuh atas hidupku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mau katakan bahwa iman yang sejati itu terkadang
gak butuh penjelasan. Hanya butuh hati yang berkata, Tuhan, aku cukup tahu Engkau sedang pegang kendali penuh atas hidupku. Yang percaya katakan amin. Yang antusias katakan yes. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau lanjut resep ketenangan batin yang kedua. Kita bisa baca di Mazmur 131 ayat 2. Dikatakan, Daud berkata seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua ini kita belajar tentang yang namanya kedewasaan rohani. Perlu kita ketahui bahwa ada masanya seorang bayi dia disapih oleh ibunya. Di mana bayi ini dia diajar oleh ibunya gak lagi bergantung pada yang namanya ASI. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah engkau bahwa orang Kristen yang sudah dewasa rohaninya, firman Tuhan mengatakan seperti anak yang disapih. Dalam bahasa aslinya, anak yang disapih itu adalah kegamul. Dan kegamul ini sendiri memiliki beberapa arti penting. Yang pertama, disapih itu merupakan simbol kedewasaan rohani. Di mana orang itu dia enggak semata-mata bergantung selalu pada berkat jasmaninya Tuhan. Dia ikut Tuhan bukan semata-mata untuk dapat berkat dari Tuhan. Tapi karena dia sadar siapa pribadi Tuhan itu. Tuhan itu adalah pribadi yang layak untuk disembah dan layak untuk kita curahkan segala kasih kita. Dan yang kedua, disapih itu berbicara tentang ketentraman sejati. Bapak Ibu Saudara sekalian, proses disapih itu enggak enak. Yang namanya dipisahkan dari ASI yang enak, itu enggak nyaman banget. Tapi yang luar biasa, bayi itu dia tetap bisa tenang. Karena apa? Karena kehadiran ibunya. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian juga orang Kristen yang telah disapih, yang betul-betul telah menyadari kehadiran Bapa di betapa pentingnya kehadiran Bapa di dalam hidupnya. Oh, dia akan tetap merasa tenang, aman-aman saja, sekalipun dia diperhadapkan dengan kondisi yang gak enak. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak tahu mungkin hari-hari ini Tuhan sedang menyapih kita. Ada banyak hal-hal sedang dipisahkan dalam hidup kita. Saya nggak tahu mungkin itu berbicara tentang kesehatanmu, mungkin itu tentang finansialmu, mungkin itu tentang karirmu, apapun itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hal yang harus kita pegang. Di dalam hadirat Tuhan, kita di-recharge kembali. Tuhan beri kita kekuatan baru. Tuhan jadikan kita seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Tuhan angkat kita from glory to glory, dari kemuliaan menuju kemuliaan. Yang percaya sekali lagi beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau lanjut. Disapih itu juga yang terakhir berbicara tentang keintiman pada Tuhan. Orang yang telah disapih, orang Kristen yang telah disapih, dalam dirinya ada suatu kerinduan yang mendalam untuk selalu cari Tuhan. Dia cari Tuhan karena dalam hidupnya betul-betul tulus. Ada kerinduan untuk menjalin relasi hidup dengan Tuhan. Bukan karena aku bisa dapat untung apa lagi ya dari Tuhan. Karena moto hidupnya telah diubahkan seperti Rasul Paulus yang berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ada berapa banyak di antara kita yang mau Bapak Ibu, yang mau katakan amin, yang antusias katakan yes. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya ajak mari kita koreksi diri kita masing-masing. Bagaimana relasimu dengan Tuhan? Matius 11, 6 ayat 21 mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pagi hari ini, izinkan saya bertanya, seberapa berhargakah nilai Tuhan di hidupmu? Sudahkah engkau jadikan Yesus sebagai harta paling berharga di hidupmu? Gak usah dijawab, kita bisa jawab dalam hati. Ini kita bisa sampaikan pada Tuhan. Seberapa berhargakah nilai Tuhan di hidup kita saat ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa kita sadari, seringkali yang menjadi faktor penghalang terbesar kedewasaan iman kita itu apa? Ini loh, karena kita dikit-dikit suka ngeluh, kita dikit-dikit suka ngomel. Ngomelnya itu nomor 1. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada peribahasa yang mengatakan bahwa diam itu emas. Perlu kita sadari, dalam hidup ini ada kalanya Tuhan minta kita, anakku, dah kamu gak usah ngomel macam-macam. Kamu nggak usah
ngeluh macam-macam. Tuhan hanya minta kita, anakku, belajar untuk diam. Katakan pada kanan kirimu, diam. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemazmur berkata di dalam Mazmur 27 ayat 4, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat ini ada dua hal yang kita minta, yang Tuhan minta saat Tuhan ajar kita untuk diam. Yang pertama, saat Tuhan minta kita untuk diam, itu berarti kita diminta Tuhan untuk menyaksikan kemurahan-Nya. Aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, menyaksikan kemurahan-Nya itu berarti yang pertama, kita pakai waktu kita untuk merenungkan kebaikan-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, daripada kita pakai waktu kita untuk ngeluh, kita ngomel macam-macam, mari kita pakai waktu kita. Kita mau mengingat segala hal-hal baik yang telah kita terima dari Tuhan. Sehingga setiap waktu kita bisa berkata, God is good all the time. And for all the time, God is good. Tuhan itu baik setiap waktu dan untuk setiap waktu Tuhan selalu baik. Yang percaya sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau lanjut yang kedua. Menyaksikan kemurahan-Nya itu berarti Tuhan ingin kita pakai waktumu untuk merenungkan kesetiaan-Nya. Izinkan saya bertanya, kapan terakhir kali engkau mengalami pertolongan dari Tuhan? Biarlah kita selalu ingat, Dia Allah yang setia, yang selalu menyertai kita di segala musim hidup kita. Baik kondisinya enak maupun gak enak. Yang percaya katakan amin. Yang antusias katakan yes. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, saat Tuhan minta kita untuk menyaksikan kemurahan-Nya, berarti Tuhan minta saudara dan saya, pakai waktumu untuk merenungkan kasih karunia-Nya. Sekalipun faktanya gak ada satu orang pun menghargai kita, tapi biarlah kita selalu ingat bahwa di mata Tuhan, setiap kita anak-anaknya itu mulia dan berharga. Sehingga dengan mantap kita bisa berkata, oh from outside, dari luar, memang kita orang biasa-biasa. But kita percaya, from inside, dari dalam, aku orang yang luar biasa. Karena aku punya Tuhan yang begitu luar biasa mengasihiku. Yang setuju, yang percaya, sekali lagi beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan yang kedua, saat Tuhan minta kita untuk berdiam, itu berarti Tuhan minta kita untuk menikmati bait-Nya. Garis bawahi di sini, bait-Nya itu bukan berbicara tentang tempat, tetapi hadirat Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini Tuhan tanya, sudahkah engkau menikmati bait-Nya? Sudahkah engkau mengalami yang namanya personal encounter dengan Tuhan? Sudahkah engkau alami Tuhan secara pribadi dalam hidupmu? Atau selama ini hanya dengar dari orang tuamu, dengar dari anakmu, dari saudaramu. Yang Tuhan minta kita pagi ini lakukan. Kita alami personal encounter. Mari alami hadirat Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Dan yang kedua, menikmati bait-Nya ini berarti dalam hidup kita ada kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Saat ini izinkan saya bertanya, kapan terakhir kali engkau sungguh-sungguh berdoa dan cari Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hal yang perlu kita sadari, bahwa kita akan merasa senang dan bahagia saat kita betul-betul masuk dalam hadirat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mungkin ada orang bilang di tempat ini, oh nggak ada greget-gregetnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi pertanyaan, sudahkah engkau betul-betul masuk dalam hadirat Tuhan? Saya percaya jikalau engkau betul-betul masuk dalam hadirat Tuhan, wow, namanya senang, kesenangan, damai, sukacita yang sejati itu gak terbentuk, luar biasa, dahsyat sekali Bapak Ibu Saudara. Karena saya mau katakan, pengalaman dengan Tuhan itu berbicara tentang pribadi lepas pribadi. Bukan berbicara tentang tempat, bukan berbicara tentang gereja ini, tapi berbicara tentang pribadi lepas pribadi. Yang menjadi pertanyaan, apakah pribadi-pribadi di tempat ini, engkau sudah mengalami personal encounter, engkau sudah mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sempat baca artikel tentang
yang namanya ikatan hidrogen. Di mana ini merupakan ikatan antar molekul yang terkuat. Dan alasannya itu karena dia punya energi ikatan yang terkuat di antara semua gaya antar molekul yang lain. Aplikasinya kita bisa jumpai dalam hidup kita sehari-hari. Tidak lainnya pertama itu adalah air. Perlu kita ketahui tubuh kita itu 70% terdiri dari air. Dengan kata lain, manfaat dari ikatan hidrogen ini yang pertama yang kita bisa rasakan itu sebagai penunjang utama kehidupan kita. Dan manfaatnya yang kedua yaitu sebagai membentuk DNA yang ada dalam tubuh kita. Sebagai blueprint kehidupan yang mengatur kita untuk bisa bertumbuh dan tubuh kita dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak coba untuk mengajar kimia di sini, tapi yang saya mau coba sampaikan, tahukah engkau bahwa saat engkau memiliki ikatan dengan Bapamu yang di sorga, energi kuasanya itu nggak terbentung betul-betul luar biasa, dahsyat sekali Bapak Ibu. Tahukah engkau bahwa saat hidupmu melekat dengan Tuhan, maka engkau juga akan alami pertumbuhan. Segala hal-hal yang positif, segala hal-hal yang baik, bukan hanya yang baik, tapi yang terbaik. Mulai hari ini saat engkau memiliki ikatan dengan Bapamu di surga, engkau akan alami kembali mengalir dalam hidupmu. Karena mulai hari ini juga hidupmu berfungsi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yang mau katakan amin, yang antusias katakan yes. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita belajar. Saat kita memiliki kedewasaan rohani itu berarti mulai hari ini kita mau berjalan kembali bersama dengan Yesus. Kita memiliki ikatan kembali dengan Yesus, dengan Bapa kita di surga. Supaya apa? Hidup kita berfungsi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Efesus 4 ayat 15 mengatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Saat ini Tuhan tanya ada berapa banyak di antara kita yang mau terhubung kembali dengannya. Kita mau melekat kembali dengan Tuhan. Yang mau sekali lagi lambaikan tanganmu. Puji Tuhan. Saya undang pemain keyboard untuk maju ke depan. Saya mau tambahkan sedikit. Alkitab mencatat ada seorang bernama Abraham. Abraham ini dalam Yakobus 2 ayat 21 dicatat. Dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Dan yang menarik karena perbuatannya ini, di ayat 23 dicatat, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan garis bawahi sini dikatakan di bagian akhir, karena itu Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Wow, luar biasa. Yang menjadi pertanyaan, apa yang membuat orang yang bernama Abraham ini, dia sampai layak disebut Allah sebagai sahabatnya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, kualitas ini loh, dikatakan ia rela mempersembahkan Ishak anaknya satu-satunya bagi Tuhan. Dengan kata lain dia berkata, Tuhan engkau tahu Tuhan dari lubuk hatiku yang paling dalam, bahwa aku ikut engkau betul-betul tulus, bukan karena mengejar berkat-Mu Tuhan, bukan karena berkat jasmani yang aku terima, tapi karena aku betul-betul tulus ingin menjalin relasi dengan engkau Tuhan. Hatiku, hidupku betul-betul ingin melekat dengan engkau Tuhan. Karena aku sadar betapa pentingnya kehadiran-Mu dalam hidupku. Aku gak izinkan satu hal pun sanggup memisahkan aku dari-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi di luar Tuhan, aku gak biarkan untuk memisahkan aku dari hadirat-Mu. Karena aku rindu, aku mau selalu menjadi sahabat-Mu. Wow, luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sikap Abraham ini kita lihat kualitas sahabat Allah yang sejati. Orang yang betul-betul jiwanya telah disapi. Dia mampu, dia sanggup pisahkan kehendaknya sendiri dengan kehendak Allah. Dan dia berani untuk berkata, aku mau memilih lebih mementingkan kehendak Tuhan terjadi daripada kehendakku sendiri. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan, dia mampu berkata, Tuhan bukan kehendakku sendiri, tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidupku. Karena apapun yang terjadi, biarlah Engkau tahu, aku mau menjadi sahabat-Mu. Yang menjadi pertanyaan saat ini ada beberapa banyak di antara kita
yang mau menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan. Para sahabat-sahabat Tuhan, lambaikan tanganmu. Para sahabat-sahabat Tuhan, lambaikan tanganmu. Saya rindu setiap kita bisa menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan. Saya mau tambahkan sedikit resep ketenangan batin yang ketiga. Kita bisa baca di ayat 3. Daud berkata, berharaplah kepada Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, berharap kepada Tuhan dari sekarang sampai kapan Bapak Ibu? Sampai besok, sampai lusa, sampai minggu depan? Bukan, tapi sampai selama-lamanya. Dengan kata lain apa? Dengar baik-baik. Setiap waktu, setiap anak-anak Tuhan harus selalu terus berharap kepadanya. Sekali lagi senggol kanan kirimu, katakan terus berharap kepada Tuhan. Mari senggol kanan kirimu, katakan terus berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang menarik, kata berharap ini dalam bahasa aslinya itu adalah yahel, yang artinya itu kita menanti dengan sabar dan penuh pengharapan. Pemazmur berkata di dalam Mazmur 130 ayat 5, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita pelajari, menanti ini artinya sangat dalam. Bisa lebih kecil sedikit. Menanti ini ternyata artinya cukup dalam Bapak Ibu Saudara sekalian. Menanti itu secara rohani yang pertama artinya kita percaya walau belum melihat. Sekalipun kita belum melihat satu hal pun yang baik yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, tapi kita tetap bertekun dalam iman pengharapan kita. Karena kita percaya iman pengharapan kita di dalam Tuhan gak sia-sia. Waktu Tuhan selalu yang terbaik untuk menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin, yang antusias katakan yes. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, menanti ini artinya kita mau tunduk dan berserah kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan Dia adalah Allah yang berdaulat atas waktu dan situasi. Kita perhatikan kata berdaulat ini. Berdaulat ini pada faktanya itu agak susah tuh Bapak Ibu Saudara. Karena saat kita izinkan Tuhan berdaulat, itu berarti dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita izinkan, kita persilakan Tuhan. Tuhan, aku persilakan Engkau berkuasa mutlak. Engkau pegang otoritas tertinggi dalam hidupku. Apapun yang terjadi, aku percaya Tuhan, Engkau pegang kendali penuh atas hidupku, atas apapun yang terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menarik kalau kita perhatikan kata yahel ini, itu tercatat 40 kali di seluruh Alkitab. Angka 40 sendiri ini menarik. Itu berbicara tentang apa? Masa ujian. Seperti Nuh, dia diuji 40 hari 40 malam dengan air bah. Musa dia harus bertahan 40 hari 40 malam di Gunung Sinai sebelum akhirnya dia bisa menerima hukum Taurat. Yesus sendiri, dia diuji harus bergumul 40 hari 40 malam berpuasa di padang gurun sebelum dia memulai persiapannya dan Tuhan Bapa memuliakan dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah engkau bahwa terkadang Tuhan izinkan yang namanya ujian itu ada di hidup kita. Karena apa? Ada suatu rencana besar yang Tuhan akan singkapkan dalam hidupmu. Ada suatu rencana besar yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu. Saya nggak tahu, mungkin hari-hari ini kita sedang diuji. Tuhan izinkan ujian terjadi dalam hidup kita. Satu hal yang patut kita pegang, saat Tuhan izinkan yang namanya ujian itu datang dalam hidup kita. Saya mau katakan, jangan bimbang, terus berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi alat kemuliaannya. Yang percaya katakan amin, yang antusias katakan yes. Oleh karena itu mulai hari ini berhenti mengeluh, berhenti mengomel. Mulailah mengucap syukur. Karena kita percaya kebajikan dan kemurahan dari Tuhan akan mengikuti kita seumur hidup kita. Yang percaya beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab mencatat di 2 Raja-Raja 3 ayat 6-9. Ada 3 orang raja. Yang pertama yaitu Yoram, Raja Israel. Yang kedua Yosafat, Raja Yehuda. Dan yang terakhir Raja Edom. Yang saat itu sedang bersama-sama menyerang musuh bangsa Israel, yaitu bangsa Moab. Yang menarik di ayat 9, di tengah jalan saat mereka melewati padang gurun, tiba-tiba suatu tragedi terjadi di mana mereka mengalami krisis kehabisan air.
Yang menjadi pertanyaan, gimana mau maju berperang kalau enggak ada air? Terus tentara mereka, ternak mereka, yang jadi bahan pangan mereka, itu mau dikasih minum apa? Masa belum maju berperang sudah lemes terlebih dahulu? Tapi yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, dengar baik-baik. Ayat 22 mencatat, melalui perantaraan Nabi Elisa, akhirnya mujizat terjadi. Tuhan nyatakan keajaibannya, Tuhan datangkan air tanpa hujan. Dan yang menarik, air yang datang itu tampak di mata musuh mereka, yaitu bangsa Moab, merah seperti darah. Dan bangsa Moab mengira, oh ini pasti raja-raja paling saling bunuh-bunuhan sendiri. Dan akhirnya tanpa babi bu langsung maju menyerang tanpa persiapan. Sehingga akhirnya kemenangan terjadi dan bangsa Moab bisa dikalahkan. Yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu kata-kata indah dari Yosafat. Sebelum dia maju berperang dan di saat raja-raja yang lain melakukan, orang yang bernama Elisa, karena dia belum lama baru saja diangkat menjadi nabi menggantikan Elia. Yosafat dia berkata kepada Elisa, memang padanya ada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah engkau saat ini Tuhan bertanya pada setiap kita, apa yang ada padamu? Apakah padamu ada firman Tuhan? Mungkin kita berkata, Tuhan, yang ada padaku enggak ada apa-apa Tuhan. Yang engkau temukan dariku saat ini hanyalah hati yang hancur. Yang engkau temukan saat ini dariku hanyalah ketakutan Tuhan. Hanyalah kekhawatiran Tuhan. Hanyalah kekecewaan Tuhan. Aku hanyalah orang yang gagal Tuhan. Aku hanyalah orang yang enggak berguna Tuhan. Dengarlah firman Tuhan hari ini berkata, jangan bimbang, tetap tenang. Terus berharap kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan, dia hope that never fails. Pengharapan yang gak akan pernah gagal. Kita percaya iman pengharapan kita dalam Tuhan gak sia-sia. Karena kita percaya Tuhan jadikan kita bukan sebagai pecundang, tapi sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Para pemenang-pemenang di tempat ini, mari sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sempat baca artikel tentang yang namanya lifeguard. Kalau di sini mungkin nggak ada, tapi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian pergi ke luar negeri dan terutama ke pantai-pantai, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa temukan orang yang namanya lifeguard ini, di mana mereka ditugaskan untuk menolong para perenang yang hampir tenggelam. Yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, yang lifeguard ini lakukan saat dia lihat ada perenang yang ditolong, malah meronta-ronta, malah dan yang apesnya malah melawan balik dia. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara sekalian yang dia lakukan? Dia malah mundur sebentar. Dia mundur sebentar dan dia malah sengaja dorong korban itu menjauh darinya sambil memantau dari belakang. Dan kemudian dari jauh dia mencoba untuk tenangkan orang ini. Dia coba untuk membuat dia teduh sambil berkata, tenang, saya pasti bantu kamu pegang ini. Setelah orang itu menjadi tenang, baru lifeguard ini dia bisa bawa orang itu kembali ke pantai dan orang itu bisa selamat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita renungkan dalam kehidupan ini, tanpa kita sadari mungkin seringkali kita meronta-ronta. Kita mungkin mengeluh, Tuhan aku sudah enggak kuat lagi Tuhan. Mengapa Engkau izinkan semua ini terjadi Tuhan? Kita berteriak, di manakah Engkau Tuhan saat aku betul-betul sungguh membutuhkan pertolongan-Mu? Di manakah Engkau Tuhan saat aku betul-betul membutuhkan keadilan-Mu? Mungkin kita melawan Tuhan, kita sudah menjelek-jelekan Tuhan, kita mungkin sudah menghujat Tuhan begitu rupa. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah engkau? Tuhan berfirman di dalam Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Bapak di surga tahu, mungkin kita sudah terlalu lama panik. Bapak di surga tahu, mungkin kita sudah terlalu lama khawatir. Mungkin kita sudah terlalu lama kecewa. Mungkin kita sudah terlalu lama capek. Dan saat ini Tuhan berkata, masihkah engkau percaya kepadaku? Tuhan berkata, teruslah berharap kepadaku. Karena Tuhan sanggup untuk angkat kita dari lembah kita. Tuhan sanggup untuk tolong kita kembali ke pantai dengan selamat. Kembali ke destiny yang Tuhan mau dengan selamat. Tuhan bawa kita from glory to glory. Dari kemuliaan menuju kemuliaan.
Sehingga kita bisa berkata, God is good all the time and for all the time. God is good, Tuhan Engkau baik setiap waktu dan aku percaya setiap waktu Engkau selalu baik. Yang percaya setuju beri tepuk tangan paling meriah bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu kata-kata yang indah, saya mau tutup dengan ini. Ada satu kata-kata indah berkata dengan baik-baik, every time God doesn't answer my prayer suddenly, He holds my hand steadily. Tahukah engkau bahwa setiap kali Tuhan belum menjawab doa kita, sebetulnya yang sedang terjadi, Tuhan sedang pegang tangan kanan kita erat-erat. Dan dia berkata, tenang anakku, ini ada aku di sampingmu. Aku sanggup untuk memberikan kemenangan kepadamu. Aku gak akan biarkan engkau sekali-kali pun tenggelam. Mungkin saat ini engkau merasa aku jauh, tapi sebetulnya Tuhan sedang memegang kita erat-erat. Supaya dengan iman kita bisa pada waktunya nanti kita bisa berkata, Tuhan engkau baik, engkau terlalu baik bagiku. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ajak mari saat ini kita tenangkan diri kita. Saya nggak tahu apa yang sedang terjadi di hidupmu saat ini. Sekalipun kondisi di luar, rasanya di luar kendalimu. Tapi satu hal yang kita pegang, kita cukup berkata, Tuhan aku percaya Engkau pegang kendali penuh atas hidupku. Dan biarlah saat ini, jadilah orang Kristen yang dewasa rohani. Engkau nggak gampang ngeluh, engkau nggak gampang ngomel. Engkau berkata dari lubuk hatimu yang paling dalam, Tuhan aku ikut Engkau Tuhan. Semata-mata bukan karena berkat-Mu Tuhan, tapi karena aku sadar siapa pribadi-Mu Tuhan. Pagi ini aku mau menjalin relasi kembali dengan Engkau Tuhan. Izinkan aku terhubung kembali dengan-Mu. Dan biarlah setiap kita terus berharap kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan Dia hope that never fails. Pengharapan yang gak pernah gagal. Sekalipun Dia gak pernah mengecewakan kita. Karena kita tahu masa depan yang Tuhan rancangkan bagi kita bukanlah masa depan yang penuh dengan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang percaya sekali lagi beri tepuk tangan paling meriah bagi nama Tuhan. Mari